Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallam, amma ba'd. Sebenarnya kematian itu sesuatu hal yang pasti, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an itu sampaikan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa itu nanti pasti akan mendatangi kematian. Bahkan dikisahkan dalam beberapa kisah dari ulama-ulama besar kita, diantaranya Imam Abu Hanifah, ketika beliau ditanya tentang orang yang lari dari al-haq, beliau katakan al-haq adalah maut atau kematian, karena memang kematian itu pasti datang. Hanya saja terkadang kita itu terlalu disibukkan dengan dunia, sehingga apa yang pasti datang itu kita lupa untuk mempersiapkan. Bahkan sebagian manusia juga banyak yang lalai, sehingga tiba saatnya datang kepada kematian, mereka tidak mempersiapkan diri atau tidak mempersiapkan bekal yang dibawa. Bahkan juga di dalam syarah dari hadis-hadis tentang kematian, tentang taubat, Rasulullah SAW katakan ketika seseorang itu nafasnya sudah berhenti atau sudah tinggal di kerongkongannya, geru-geru, tinggal sedikit di situ, maka yang namanya taubat itu tidak bisa diterima lagi, ya. Karena taubat itu masih ada dalam pilihan seseorang itu berhenti atau melanjutkan dari maksiatnya. Kalau sudah tidak bisa melanjutkan maksiat kemudian bertobat, maka itu sebagian ulama mengatakan ya terlambat taubatnya gitu. Nah, kemudian dalam kematian itu juga bekal yang kita bawa itu ya, kita tidak tahu dari sisi amal mana yang akan menyelamatkan kita dalam kematian. Bahkan jangan dikira misalnya seseorang yang berpenampilan seperti saya begini kemudian dikatakan pasti selamat, enggak. Kami pun takut. Bisa jadi orang-orang yang kita tidak menganggap bahwa mereka itu seorang yang alim, seorang yang salih, itu justru mereka membawa amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sedikit, tetapi itu yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kami seperti ini belum tentu. Bisa jadi tidak ikhlas, bisa jadi karena urusan dunia dan sebagainya, sehingga jangan mudah mengatakan orang lain semisal tampilannya seperti ustadz itu pasti nanti yang selamat, sedangkan kita yang ya biasa-biasa seakan jauh dari amal soleh itu pasti neraka. Jangan, kita tidak tahu kan seperti apa. Lalu kemudian wabil khusus alhamdulillah saudara-saudara kita yang muslim, memang untuk menjadi seorang muslim itu sederhana. Ucapan syahadat kita itu tidak lebih dari 3 menit, tetapi itu menjadi pintu pembuka dari perjalanan kita yang dimulai dari yang namanya liang kubur. Maka setelah ke sana, apabila kita sudah bersyahadat, itu minimal itu kita melewati satu tahapan yang menyelamatkan kita. Jadi jangan dikira ucapan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah itu ucapan yang ringan di mulut saja. Tetapi ketika itu sudah diucapkan, itu paling enggak ketika kita masuk ke dalam kubur, kita menghadap Allah Rabbuna Jalla wa Ala, kita sudah punya yang namanya bekal bahwasanya kita seorang muslim, ya. Ada orang yang mengatakan bahwasanya semua agama sama, kemudian nanti di akhirat ya kita tidak bisa seperti itu, karena Allah Rabbuna Jalla wa Ala itu hanya ridho kepada orang-orang yang mengikuti agamanya. Inna dina indallahil Islam. Nah, dan terakhir apa yang saya sampaikan, setiap siapa saja yang dia itu seorang muslim, ya, maka kewajiban bagi kita untuk mendoakan mereka kebaikan, ya, apabila mereka sudah terlebih apabila mereka sudah kembali ke hadirat Allah Rabbuna Jalla wa Ala.
doakan mereka sebagaimana kita mengikuti jalannya para salafun salih, yakni orang-orang yang mengatakan Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Para salaf kita, para ulama-ulama kita terdahulu mencontohkan untuk mendoakan orang-orang yang sudah mendahului kita, pun demikian kita doakan orang-orang yang sudah mendahului kita. Jangan kemudian kita terpecah karena golongan berbeda, pemahaman fikih berbeda, organisasi, kemudian kita tidak mendoakan bahwasanya mereka sesama muslim. Ya, karena di hadapan Allah Rabbuna Jalla wa Ala, inna akramakum indallahi atqakum, yang membedakan adalah ketakwaan, bukan status sosial, bukan organisasi, dan bukan yang lain-lainnya dari urusan dunia. Nah, itu ya sedikit dari apa yang bisa saya sampaikan. Nah, barakallahu fikum.